Di video kali ini, kita akan membahas mengenai siapa-siapa saja anggota dari klan Senju. Klan Senju adalah klan shinobi terkuat, ditakuti, dan paling dihormati oleh klan lainnya selama perang sebelum era didirikannya desa-desa shinobi. Hanya satu klan yang dapat menandingi kekuatan klan Senju, yaitu klan Uchiha yang menjadi rivalnya. Seberapa kuat dan hebatkah klan Senju? Lihat aja, dari 7 Hokage yang menjabat di Konoha, 3 diantaranya adalah klan Senju loh. Selamat datang di channel Yo Anime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau wibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Bersama klan Uchiha, klan Senju membangun desa Konoha. Sebagai keturunan dari Ashura Otsutsuki, klan Senju mewarisi semangat hidup dan cakra yang kuat. Bahkan, Hashirama menguasai Mokuton, yaitu kemampuan untuk memanipulasi elemen air dan tanah menjadi elemen kayu. Dibandingkan dengan klan lain yang kebanyakan hanya menguasai salah satu jenis kemampuan, seperti klan Hyuga yang menitik beratkan di kemampuan dojutsu mereka, klan Senju masing-masing menguasai kemampuan yang berbeda. Ada yang fokus di ninjutsu, taijutsu, senjutsu, dan lain-lain yang memberikan variasi skill ketika bertarung. Karena hal inilah mereka mendapat nama Senju. Senju sendiri artinya adalah 1000 kemampuan, sebagai referensi bahwa klan Senju adalah klan dengan 1000 kemampuan. Nah, sekarang kita mulai pembahasan siapa saja anggota dari klan Senju. Yang pertama, Butsuma Senju. Butsuma adalah anggota klan Senju pada waktu perang sebelum era desa shinobi. Ia juga ayah dari 4 anak, yaitu Hashirama, Itama, Kawarama, dan Tobirama. Dari yang ditunjukkan di anime dan manga, Butsuma terlihat seperti orang yang tenang, tapi tegas dan keras ketika menyangkut hal soal peperangan. Bahkan ia tidak sungkan menampar anaknya sendiri ketika mempertanyakan kehidupan penuh konflik bagi seorang ninja. Butsuma menggunakan pedang yang ia pakai di punggungnya dan pedang pendek di bahu kirinya. Hal ini menunjukkan kalau ketika bertarung, Butsuma cukup ahli menggunakan kenjutsu atau ilmu berpedang. Butsuma Senju pertama kali muncul di manga Naruto chapter 622 dan episode 367 di anime Naruto Shippuden. Yang kedua, Hashirama Senju. Dia adalah anak tertua dari Butsuma Senju. Dia terlahir dalam masa-masa peperangan antar klan. Muak akan peperangan yang membuatnya banyak kehilangan orang-orang yang dia cintai, membuat dia mempunyai mimpi di mana para ninja dapat hidup damai tanpa saling membunuh. Bersama rivalnya, Madara Uchiha, dia membangun desa shinobi pertama yang bernama Konoha, sekaligus menjadi Hokage yang pertama. Hashirama menguasai elemen kayu. Pada masa awal pendirian Konoha, membangun rumah-rumah penduduk, ia menggunakan elemen kayunya. Punya kekuatan besar dan kemampuan yang mumpuni membuat Hashirama dianggap sebagai dewa shinobi. Setelah membangun desa Konoha dan berhubungan baik dengan desa Uzushio, Hashirama menikahi Mito dari klan Uzumaki asal desa Uzushio. Meskipun patung Hokage yang memajang wajah Hashirama Senju ditunjukkan pada seri-seri awal, secara resmi Hashirama baru ditunjukkan pada manga Naruto chapter 118 dan episode 69 di animenya. Yang ketiga, Tobirama Senju. Dia adalah adik dari Hashirama Senju. Dia berperan sebagai penyeimbang sang kakak. Jika Hashirama selalu beraksi dengan hatinya, maka Tobirama yang akan mengingatkan dan menyeimbangkan perilakunya dengan pemikiran yang taktis dan logis. Karena kemampuan sebagai ahli strategi dipadukan dengan kemampuan ninjutsu yang hebat, Tobirama mampu mendampingi Hashirama dan menjadi penerusnya, yaitu Hokage kedua. Dia sangat terkenal sebagai pelokor beragam jutsu kuat seperti Edo Tensei, Kage Bunshin, hingga Hiraishi no Jutsu.
Bahkan, konon hampir setengah jurus yang digunakan ninja di Perang Dunia Shinobi keempat adalah ciptaannya. Sama seperti Hashirama, kemunculannya secara resmi baru terjadi di manga Naruto chapter 118 dan episode 69 di seri anime Naruto. Keempat, Itama Senju. Dia adalah adik dari Hashirama dan Tobirama. Sama dengan kakaknya, Hashirama, Itama juga memiliki hati yang lembut. Kelembutan hatinya ini membuat ia terpengaruh dengan pandangan kakaknya mengenai membawa kedamaian atas peperangan yang saat itu sedang terjadi. Beberapa saat setelah itu, Itama ditempatkan dalam peperangan dan di salah satu kesempatan dia terkepung oleh pasukan Uchiha yang akhirnya membunuhnya. Itama Senju pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 622 dan episode 367 di anime Naruto Shippuden. Kelima, Kawarama Senju. Ketika peperangan berlangsung, Kawarama adalah salah satu ninja muda yang ditunjuk untuk berperang. Di usia muda, Kawarama menunjukkan bakat dan kemampuan yang sangat baik sebagai shinobi. Tetapi tetap saja dia menjadi korban dengan terbunuh oleh musuhnya. Kematian Kawarama dengan kematian yang sia-sia oleh Hashirama. Ucapan Hashirama memancing amarah Busuma dan mengatakan bahwa Kawarama meninggal sebagai shinobi sejati. Kawarama pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 624 dan episode 368 di anime Naruto Shippuden. Keenam, Toka Senju. Toka Senju adalah seorang kunoichi dari klan Senju. Kemampuan Toka tidak pernah diperlihatkan saat sedang bertempur, tetapi Toka selalu hadir di sisi Hashirama bersama dengan Tobirama saat klan Senju sedang berkumpul. Jadi kemungkinan Toka memiliki kekuatan yang cukup hebat. Meski tidak diperlihatkan, berdasarkan data buku ketiga, Toka Senju dikenal karena kekuatan dan keahliannya dalam menggunakan genjutsu. Toka Senju pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 369 dan episode 140 di anime Naruto Shippuden. Yang ketujuh, Tsunade Senju. Tsunade merupakan cucu dari Hokage pertama Konoha, yaitu Hashirama Senju. Tsunade adalah salah satu dari 3 shonen legendaris asal Konoha. Dia dikenal sebagai kunoichi terkuat dan ninja medis terhebat pada masanya. Berulang kali kehilangan orang yang dicintainya membuat dia meninggalkan kehidupan sebagai shinobi. Bertahun-tahun mengembara bersama Shizune, keponakan kekasihnya yang tewas karena peperangan. Setelah dipaksa oleh Naruto dan Jiraiya, dia mau kembali ke Konoha dan menjabat sebagai Hokage kelima. Tsunade mewarisi hobi berjudi dari kakeknya. Karena itulah, Hashirama terlalu khawatir ketika tahu bahwa Tsunade menjadi Hokage kelima saat Hashirama dibangkitkan oleh Orochimaru. Tsunade pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 139 dan episode 83 di anime Naruto. Yang ke-8, Nawaki Senju. Nawaki adalah adik dari Tsunade dan cucu dari Hashirama. Sejak kecil, Nawaki sudah bercita-cita menjadi Hokage seperti kakeknya. Sayangnya, sebelum dia dewasa, dia meninggal dalam sebuah pertarungan, terkena jebakan peledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kematian Nawaki membuat Tsunade hancur karena kehilangan adik yang dicintainya. Nawaki mempunyai sikap yang periang dan tidak mau kalah, sama seperti Naruto. Keduanya pun sama-sama membanggakan titel Hokage dan sama-sama bercita-cita untuk menjadi Hokage. Nawaki Senju pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 160 dan episode 91 di anime Naruto. Ke-9, Mito Senju. Mito Senju lebih dikenal sebagai Mito Uzumaki sebelum dinikahi oleh Hashirama Senju. Mito yang berasal dari desa Uzushio adalah Jinchuriki Kyuubi yang pertama. Seperti kebanyakan klan Uzumaki, Mito mempunyai cadangan cakra yang besar dan ahli dalam menggunakan Fuinjutsu atau jurus penyegelan. Ketika mendekati akhir hidupnya, dia memutuskan untuk mencari wadah baru untuk Kyuubi. Setelah Kushina terpilih karena sama-sama dari klan Uzumaki dan memiliki cakra yang spesial, Kushina awalnya ketakutan akan hidupnya sebagai Jinchuriki. Tetapi, Mito menenangkan Kushina dan mengatakan bahwa untuk melawan kebencian dari Kyuubi, dia harus mengisi kehidupannya dengan cinta, yang kemudian dia temukan dalam diri Minato Namikaze. Beberapa waktu kemudian, Kyuubi dalam tubuh Mito diekstrak dan disegel dalam tubuh Kushina. Mito pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 500 dan episode 247 di anime Naruto Shippuden. Nah, itu tadi siapa saja anggota klan Senju yang sudah dikenal.
Di antara Senju tadi, siapa yang jadi favorit kalian? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.